Oleh karenanya Islam tidak menolak reinkarnasi pindah alam, tapi Islam menolak reinkarnasi putar alam. Kenapa kita menolak reinkarnasi di agama-agama lain, kepercayaan? Karena dia berputar. Ini yang disebut Imam Syahrastani, kalau alam berputar berarti nggak ada nanti alam akhirat, alam barzakh. Nanti tubuh ini hancur, untuk padang mahsyar antum dikasih tubuh baru. Itulah reinkarnasi yang Islami. Ya, tapi nggak disebut reinkarnasi dalam Islam, disebut ba'ats. Ya, saya cuma lagi mempaskan kalimatnya. Ya. Wala ya'rif tariqal masnu' wala haqqas sani. Orang ini nggak tahu jalan ya yang dicipta dan hak yang mencipta. Innama huwa khadimu asirin, pelayan yang tertawan. Ya, tergantung. Nah, maka coba lihat. Jadi kebanyakan orang itu dia ruh yang baru aktif dalam dirinya adalah ruh hayawani. Inilah kemudian membuat saya kemudian enggak emosi amat kalau ketemu orang-orang karakter begini sekarang. Sebelumnya sempat terpancing sih. Ruh hayawani. Orang ini baru dalam dirinya aktif ruh hewan. Maka karakternya cuma dua. Kanan syahwat, kiri emosi. Jadi dia beragama dengan syahwat, beragama dengan emosi. Syahwat itu keinginan-keinginan, maksudnya baik keinginan seksual ataupun keinginan duniawi, ya, dan emosi. Jadi kalau ada kajian nggak ada eksplorasi emosi, bagi dia pengajian ini nggak seru, gitu. Ya, hambar kurang seru. Khotibnya bikin ngantuk kali. Ya. Ngomong apalah nih orang, kata dia, nggak menarik sama sekali. Yamutu bimautil badan, sayang orang begini mati dengan matinya badan. Orang ini kelas orang-orangan, ya. Ini kelas orang, kalau badannya mati dia ikut mati. Maka orang begini sama syaitan bertubuh manusia dijadiin alat. Syaitan bertubuh manusia dijadiin alat martirnya. Kasih dalil beres, ya, siap berjuang sampai mati dia. Terus konseptor provokator di belakangnya kabur, ya, dan saya nyaksiin sendiri. 5 tahun yang lalu orang demo di depan Bawaslu, yang nyuruh demo di pesawat sama saya. Diem aja dia, serbannya tebal, gamisnya Masya Allah, kabur dia. Orang disuruh demo, ayo turun ke lapangan, kita tuntut kebenaran. Ternyata dia di belakang kabur, ya. Itu karakter dia itu, ya. Syaitan itu penakut. Kalau dia sudah ngambil tubuh manusia, itu yang paling bahaya. Yang paling berbahaya lagi, dia merasuki tubuh ulama dan ustadz, pendakwah dan pengkhotbah, ya, pendeta, biksu. Kalau udah masuk dia udah selesai sudah. Dan itu nggak ngeliat agamanya apa. Antum melihat di Myanmar apa yang terjadi? Agama yang katanya agama kasih sayang itu bunuhin orang. Mana kasih sayangnya? Islam yang katanya rahmatan lil alamin di negeri ini ngebomin orang, ya, ada kan? Itu karena mereka sudah kena ini, ya. Itu orang-orangan sebenarnya. Ya mutu imautil badan. Ini yang ngomong Imam Ghazali. Antum nggak terima protes Imam Ghazali, demo sono, ya. Demo ke Tus sana, ya, ke Ghazal, ya. Law yazidud dam yantafi'u dzalika as-sirat bi ziyadatil hararah. Kalau bertambah darah, yantafi, maka hiduplah lampunya. Ya, kehidupannya. Sarat tadi apa? Hidup, ya. Dengan tambahnya hararah. Ya, kekuatan panas. Kalau berkurang, ya, berkurang pula yantafi. Walau yankus yantafi bi ziyadatil barudah. Dia, ya, hidup dengan tambahan barudah, dingin, ya,
wattifa'uhu, ya, dia padam, ya. Intifa'uhu sababu mutil badan. Kalau darah ini kurang, maka dia mati. Walaysa khitabul bari. Nah, maksud beliau, Allah kalau berbicara bukan ke sini. Ini berkait dengan darah. Allah kalau berkalam bukan kepada darah, maka bukan pengendali air. Ya, ada black airbender, apa namanya? Black apa saya lupa gitu ya. Bukan yang pengendali darah itu loh ya. Blood ya. Blood bender ya. Aduh, ada bender-benderan segala. Allah itu kalau berkalam, kalamnya nggak turun kepada darah. Jadi kalau orang hidupnya cuma untuk syahwat, ya, untuk emosi, udah. Maka tontonan dia kalau di YouTube ya itu aja, ya. Yang bikin emosinya, yang bikin syahwatnya naik, ya, itu aja udah. Sedangkan Allah tidak berkalam maka orang-orang ini akan sulit mendapatkan ilham ilahiyah yang disebut khatir rabbani. Dia orang-orang sejenis ini paling sering dapat wahyu syaitani. Karena di Quran disebut syaitan itu mewahyukan ba'duhum ba'duh. Mewahyukan, wahyu itu bisikan yang cepat gitu, cepat sekali. Ya. Bisikan yang khabar yang cepat sekali menyebar. Lebih cepat daripada WA. Wala taklif syari' li hadzal ruh. Maka ruh hayawani tidak kena beban syariat. Yang beban salat bukan tubuh. Ya. Jadi salat itu kewajiban untuk siapa? Bukan untuk tubuh. Bukan untuk ruh hayawani. Oleh karenanya hewan wajib salat 5 waktu enggak? Itu kucing yang di depan tuh kalau azan dia perlu sholat ya? Ya, perlu nggak dia karena dia gemuk gitu ya? Perlu nggak dia sedekah? Nggak perlu. Dia nggak kena. Ya. Perlu nggak dia zikir pagi sore? Tapi kan semua yang di alam semesta zikir mereka disebut zikir ittirari, zikir secara natural, dipaksa oleh sunnatullah. Sedangkan manusia yang punya ruh mutlak, ruh amri disebut zikir ikhtiari. Zikir karena kesadaran memilih. Itu sebabnya antum dapat reward di situ, pahala. Ya. Sedangkan hewan kalau zikir enggak masuk. Enggak masuk dia. Li'annal bahaim, karena animal, hewan, ya, wasairal hayawanat, dan semua makhluk hidup yang lain ghairu mukallafin, tidak dibebani hukum syariat, wala mukhatabin, tidak dipanggil ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai orang beriman, bi ahkamis syara', dengan hukum-hukum syariat. Ya. Wal insan, dan manusia, innama yukallafu wa yukhatab, dan manusia itu kenapa hanya manusia yang diberi taklif, beban, dan diajak berbicara oleh Allah? Li ajli ma'nan akhar, karena ada objek lain, wujida indahu, yang terdapat pada dirinya, zaidan khasan, instrumen yang melekat, yang istimewa pada dirinya, zaidan, tambahannya. Wa dzalikal ma'na, meaning makna itu adalah, instrumen itu adalah an-nafs an-natiqah atau ar-ruh al-mutmainnah. Wa hadzal ruh ini bukanlah jisim. Ruh ini bukanlah arad, dia boleh disebut jauharul fard. Ya, li'annahu min amrillah, karena dia dari amrullah, karena dia bukan jisim, bukan arad, dia enggak dicipta. Dia cukup katakan amrullah, bukan khalqullah. Maka di Quran Imam Abul Hasan Asy'ari, kalau betul antum Asy'ari, lahul khalqu wal amru. Allah memiliki khalq, ciptaan, dan amr, urusan. Amr, hembusan, rahasia.
Ya. Tapi kita nggak maksa orang loh untuk mengatakan ruh itu amr. Kita berbaik sangka kalau orang bilang nggak ada ceritanya ruh itu dicipta. Kalau nggak dicipta berarti dia pencipta. Oh, orang begini terjebak pada filsafat Aristoteles yang belum diislamkan. Ya. Terus apalagi? Kullu ma siwallah makhluk, selain Allah makhluk. Iya, kan ada mustasnayatnya. Sifat Allah, Allah bukan. Sifat Allah bukan Allah, tapi sifat Allah ada nggak tanpa Allah? Paham? Bahwa tidak semua selain Allah itu makhluk. Sifat Allah tidaklah makhluk. Nama Allah, zat Allah nggak? Bukan. Maka nama itu tidak dicipta Allah, sifat tidak dicipta Allah. Padahal dia bukan jauhar zatnya Allah. Ya. Lalu beliau menyebutkan dalil kulir ruh min amri rabbi. Katakan ruh adalah amr rabbuku. Amr rabbku, rahasia Tuhanku. Ya. Ini yang saya pertama dengar dari guru saya ngajarin hikam dulu, namanya Abu Ya Hasan Basri. Ya. Tapi ada yang memalsukan nama beliau, lalu mengatakan enggak. Guru ente dulu bilang ruh itu makhluk. Iya, dia kurang ngaji, mungkin lagi tidur ngajinya. Yang dimaksud beliau ruh makhluk itu ruh hayawani, ruh tabi'i. Kalau ruh yang ini enggak, ruh mutmainnah, ruhul amr enggak. Jadi benar yang dimaksud ruh, kata qala Abu Ya Hasan Basri, ruh itu makhluk, itu ruh yang ya. Jadi Ghazali bilang ruh makhluk, ya ruh yang. Tapi kalau ruh yang ini amrul bari, maka pilihan kata amr itu lebih aman. Itu lebih aman ya. Wa amrul bari ta'ala laisa bijismin wala ardin. Ya, ini lagi cerita tentang tempat ilmu. Ilmu itu yang ngolah di mana? Dia lagi cerita itu. Ya. Jadi nanti yang nerima pengetahuan, yang mengolah pengetahuan itu rahasia Allah itu. Sir Allah yang ada pada diri kita itu. Bukan ruh hayawani. Ya. Maka kajian ini penting diketahui supaya kita mengenal hakikat diri kita sendiri. Ya, baru nanti antum memilih belajar ilmu itu gimana triknya. Dan tidak lagi dikotomi ilmu pengetahuan. Ya, memandang bahwa semua pengetahuan dia ada porsi masing-masing. Ya, ada porsi untuk alam materi, ada untuk yang imateri, ada yang untuk ilahiyat. Ya. Laisa bijismin wala arad. Dia bukan jisim. Tadi warna putih tercipta nggak? Ya, dicipta nggak warna putih? Yang mencipta benda ini atau ada orang yang membuat warna putih? Ada orang yang buat warna putih. Orang itu dibuat Allah nggak? Ya. Ide dia diciptakan Allah nggak? Ya. Di dalam Al-Quran itu Sayyidina Isa menyebut inni akhluqu lakum, aku menciptakan untuk kamu. Maka kata khalaqa, meskipun secara ilmu akidah ini menjadi khasnya Allah, tapi ternyata di Quran tidak. Khalaqa itu berarti create, berkarya. Aku mengaryakan dari tanah, terciptalah makhluk bernama burung biiznillah, dengan izin biiznillah. Bal quwwatun ilahiyah, tapi dia adalah kekuatan ilahiyah, potensi ilahiyah. Mithlul aqlil awal, yang boleh juga disebut dengan istilah aqlil awal, wal lauh ya, lauh mahfuz, wal qalam, dan qalam itu pena langit, pena di luh. Yang jadi kita punya takdir yang nulis itu qalamnya. Tempatnya luh. Nah, sebagaimana di sana kan hakiki alam sana. Ada akal awal, ada luh wadahnya, lalu al-qalam alat untuk menulis ilmunya. Maka nun wal qalami wa ma yasturun. Maka di sini juga ada miniatur akal awal, miniatur luh, miniatur qalam. Ya, berarti kita ini canggih. Imam Ghazali ini mengeksplorasi kecanggihan kita. Mau antum wajahnya kayak gimana? Nggak mesti juga mau ke muka Arab tuh.
Gak mesti juga mukanya, wajah-wajahnya agak perfect gitu ya. Perfect itu kan bukan berdasarkan ras, tapi berdasarkan aktifkah kekuatan ilahiyah itu. Ya. Wahiyal jawahir al-mufradah al-mufaraqah lil mawad. Ya, dialah ya kekuatan ilahiyah itu jawahir bukan jauhar, ya, inti-inti yang dia mufradah, ya, yang dia tersendiri, unik, mufaraqah, terbebas dari sifat-sifat mawad, materi. Jadi dia bukan materi lagi, karena dia bukan sesuatu yang dicipta dengan kun, ya. Bal hiya adwa'un mujarradah ma'kulah ghair mahsusah. Dia adalah cahaya yang unik, ya, mujarradah bisa dikatakan unik, terbebas dari materi tadi, ma'kulah yang dapat dimengerti, ghair mahsusah, tapi dia tidak dapat diindra. Ini tamparan buat orang-orang ateis. Orang ateis itu menganggap kalau tidak dapat diindrakan, nggak dapat dilihat, didengar, dirasakan, berarti nggak ada. Orang begitu IQ-nya rendah. Kenapa? Tidak semua yang dapat dipahami itu dapat diindrakan. Ada objek yang tidak dapat diindrakan, tapi dia masuk akal. Ya, maka ada ma'kul, mahsus, dia masuk akal dan dapat diindrakan. Ada ma'kul ghair mahsus. Antum buat itu, ya. Bahwa ma'kul terbagi dua, ada ma'kul yang mahsus, ada ma'kul ghair mahsus. Sesuatu yang dapat dipahami, dia dapat juga diindrakan, dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Ada objek yang tidak dapat diindrakan, tapi dia bisa diakali, bisa difahami, ya. Maka ada ma'kul mahsus, ada ma'kul ghair mahsus, tidak dapat diindrakan dan dapat diindrakan, ya. Ruh itu dapat dipahami, tapi dia tidak dapat diindrakan, gitu ya. Cinta, benci, sedih, senang. Saya mau tanya, orang sedih itu indikatornya nangis atau tertawa? Benar? Benar nggak? Ya, Bu Tina, Teh Ratri dulu kalau nangis pas nikah dulu nangis nggak? Itu bahagia? Bahagia apa sedih? Lah ini belum nikah nih, belum paham ini ya. Ya. Anak saya dulu lahir, saya nangis. Itu nangis bahagia. Ya. Yang kedua udah mulai biasa, bahagianya sudah bisa ditahan gitu. Ya. Berarti tidak semua nangis itu terlihat secara indrawi. Maka tidak semua yang dipahami secara indra itu sedih, Ada orang marah, patah hati, lalu dia tertawa terbahak-bahak, benar nggak? Padahal tertawa bagian dari senang, ternyata enggak. Ya. Kita kalau pernah digampar orang nggak? Ya, tapi pernah digampar abang sendiri nggak? Tapi dia gregetan. Kita pulang-pulang, ternyata juara. Dia bilang, adek gua. Pinter juga ente katanya. Jadi dia gregetan, senang sama kita, terus kita digampar sama dia. Ya. Ibu saya dulu almarhumah, kalau gregetan suka gigit. Padahal saya sudah mahasiswa. Kalau anak kecil gigit kan lagi marah, ya kan? Binatang gigit lagi marah. Kalau manusia gigit belum lagi marah. Bisa dikena gregetan, lagi kangen, dan lain sebagainya. Jomblo-jomblo belum paham itu ya. Waruh wal qalbu bilisanina, ya. Ruh dan kalbu itu dalam bahasa kita min qibali tilkal jawahir, dalam istilah kita min qibali dari sisi jawahir itu, ya. Yang la yaqbal fasad, dia tidak akan menerima kerusakan, wala yanbahilu, dia tidak akan pernah hancur, wala yafna, tidak pernah binasa,
wala yamut, nggak pernah mati. Ngeri nggak tuh? Jadi ada di dalam diri kita yang nggak pernah rusak, dia cuma tertawan, terhalang, tapi dia nggak pernah rusak. Makanya nanti tubuh ini hancur, dia dikasih tubuh baru. Oleh karenanya Islam tidak menolak reinkarnasi pindah alam, tapi Islam menolak reinkarnasi putar alam. Kenapa kita menolak reinkarnasi di agama-agama lain, kepercayaan? Karena dia berputar. Ini yang disebut Imam Syahrastani, kalau alam berputar berarti nggak ada nanti alam akhirat, alam barzakh. Nanti tubuh ini hancur, untuk padang mahsyar antum dikasih tubuh baru. Itulah reinkarnasi yang Islami. Ya, tapi nggak disebut reinkarnasi dalam Islam, disebut ba'ats. Ya, saya cuma lagi mempaskan kalimatnya. Ya, paham maksudnya? Ruhnya nggak pernah rusak, maka dikasih ini cuma kendaraan aja. Kendaraannya rusak, cari kendaraan baru. Kan Allah Maha Kaya. Ya, Allah ini Maha Kaya. Ini tubuh udah mulai sakit-sakitan belum? Udah mulai sakit-sakitan. Ya. Belum pernah sakit-sakitan? Ya, tubuh kita ini udah sering dipakai, bakal sakit-sakitan. Ntar mulai sakit asam lambungnya, ya, mulai sakit jantungnya, mulai sakit livernya, mulai sakit nanti ususnya, tar pindah ke pankreas, pindah macam-macam, pindah ke ginjal, nauzubillah min dzalik. Emang begitu, tubuh ini diciptakan Allah untuk binasa. Sedangkan ruh karena min amrihi dia Allah abadikan, itulah manusia yang abadi. Karena diabadikan oleh yang meniupkan ruh itu sendiri. Tuh, ngeri kan diri yang ada dalam antum itu. Jadi sosok yang ada dalam diri kita itu betul-betul canggih sekali. Dan ini nggak tahu ini sudah tubuh keberapa. Siapa tahu dulu sudah pernah juga kan, wallahu a'lam kan. Mungkin di alam mana lah. Ya. Tapi pindah alam dia. Makanya kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatam. Dulu kamu mati nggak ada. Ahyakum, lalu diberi hidup, diberi tubuh, lalu dimatikan lagi, dihidupkan lagi. Urusan Allah lah begitu. Tapi dia harus pindah alam. Jika itu yang dimaksud, kata Imam Syahrastani, nggak masalah. Itu namanya dia tidak menolak alam akhirat. Jadi bahaya reinkarnasi itu menolak alam akhirat. Ya, maka tanasuh tidak ada dalam akidah Ahlussunnah. Reinkarnasi itu tidak diistilahkan dalam akidah Ahlussunnah. Ya, cuma dalam istilah kerohanian dan falsafah itu bisa dipakai istilahnya, tapi dengan definisi yang berbeda. Ya, definisi yang berbeda. Ya. Bal yufarikul badan al-badana tuh ya. Justru dia nanti akan berpisah dari badan. Wa yantazirul auda, dan dia menunggu saat kembali ilaihi kepadanya Allah fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kama warada fi syara', sebagaimana disebutkan dalam syariat. Ya, dan banyak sekali ayatnya ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qad sahha fil ulumul hikamiyah, dan benarlah dalam ilmu falsafah ya dan kalam ya, bil barahin al qati'ah, dengan argumentasi yang pasti dan dalail yang wadihah, dalil yang jelas, anna ruhan natiq wa ruh natiq, ya ruh amri itu atau jauharun nafs itu laisa bijismin, bukanlah jisim, baik jisim kathif ataupun latif, halus ataupun kasar, juga bukan arad, kondisi dari jisim itu, seperti disebutkan oleh para atibba sebagiannya, para kedokteran lama. Bal huwa jauharun sabitun daimun ghairu fasidin, dia adalah inti yang tetap konstan, ghairu fasid, tidak pernah rusak. Ya. Wa nahnu nastaghni an takriril burhan. Ya, cukuplah daripada kita ngulang-ngulang terus gitu. Burhan, dalil-dalilnya, argumentasinya. Wa ta'did dalail, enggak perlu lagi mengulang dalilnya, li'annaha muqarraratun madhkurah, karena sudah tetap disebutkan di dalam Al-Qur'an.
Faman arada tashihaha, siapa yang ingin ya memantapkannya, pentasihannya, falyarji' ilal kutubil la'iqah bidzalikal fan, dengan kitab yang cocok dengan itu ya. Fa amma fi tariqina fala na'ti bil burhan. Kalau di thariqah kita nggak perlu lagi argumentasi. Canggih nggak nih thariqahnya Imam Ghazali? Kalau ente kan masih perlu dalil ayat sekian, hadis sekian, kata filsafat, penelitian lab. Kata beliau, kita udah nggak perlu, udah jelas kok, ya. Jadi orang yang masih butuh dalil-dalil berarti dia emang loading, dia nggak bisa paham langsung kepada inti, sehingga perlu pembuktian yang lebih. Jadi orang yang sering bertanya dalil, kebanyakan orang-orang yang bukan cerdas. Mana buktinya? Ya. Tapi ada juga orang yang memang dia sedang berkembang menjadi orang yang cerdas. Ya. Wa na'tamid ala wa bal na'awwil 'ala al-'ayan wa na'tamid 'ala ru'yatil iman. Ya, kita mengikut saja kepada ayan yang sudah jelas dan berpegang kepada pandangan imaniyah. Lamma adhafa Allah Ta'ala ruh, tatkala Allah mengidhafahkan, menyandarkan ruh itu dan menggabungkannya dengan kalimat ila amrihi, ya, kepada amarnya, wa taratan ila izzatihi, kadang-kadang kepada izzah keagungannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan padanya daripada ruhku. Karena dia bukan jisim, maka tidak akan terurai. Kan dia jauharul fard, dia nggak terurai. Maka dia bisa paralel, terlihat di sana, terlihat di sini, tapi dia nggak terpisah. Ngeri ya? Ya, dia ada di sana, juga ada di sini, tapi dia nggak terpisah. Dia juga. Maka sang Ahmad dan Muhammad itu dia juga. Sallallahu alaihi wasallam. Ya.